Selamat pagi, siang dan malam bagi sobat semua. Bertemu kembali di Renungan Harian Kristen dengan topik memperbarui akal budi. Ayat renungan, jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Filipi 4 ayat 8. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Dunia psikologi modern menyebutnya sebagai berpikir positif, tetapi ribuan tahun yang lalu, Rasul Paulus menyebutnya sebagai pembaruan akal budi. Alkitab sangat menyadari bahwa medan pertempuran terbesar manusia terletak di dalam pikirannya. Sikap sinis, pesimis, dan suka mengeluh adalah sikap alami dunia yang telah jatuh dalam dosa. Dalam surat Filipi, Tuhan memberikan filter yang sangat jelas untuk pikiran kita. Saat sebuah pikiran negatif, ketakutan, atau keluhan muncul, kita diundang untuk menyaringnya. Apakah pikiran ini benar? Apakah ini suci? Apakah ini membangun? Jika tidak, kita harus membuangnya dan menggantinya dengan kebenaran firman Tuhan. Sikap yang benar sebagai seorang Kristen bukanlah sekadar optimisme buta, berpura-pura semuanya baik-baik saja. Sikap yang benar adalah sebuah keyakinan yang berakar pada Kristus. Saat kita terus-menerus memikirkan kebaikan Tuhan, anugerah-Nya, dan kesetiaan-Nya, sikap kita akan secara alami berubah. Hati yang dipenuhi dengan rasa syukur dan pikiran yang tertuju pada Kristus tidak akan memiliki ruang untuk menyimpan kepahitan. Dan dari hati yang damai itulah akan lahir tindakan-tindakan kasih yang memberkati sesama. Sikap yang buruk bukanlah sebuah karakter permanen, itu adalah kebiasaan yang bisa diubah. Memperbaiki sikap bukan berarti Anda harus berpura-pura bahagia saat sedang sedih, melainkan melatih pikiran Anda untuk fokus pada solusi daripada terus-menerus mengeluhkan masalah. Berikut adalah langkah-langkah praktis untuk membangun sikap yang lebih baik dan memicu tindakan positif. Sadarilah bahwa sikap adalah pilihan Anda. Anda tidak bisa mengendalikan cuaca, kemacetan, atau perilaku buruk orang lain. Namun, Anda memiliki kendali penuh 100% atas bagaimana Anda merespons hal-hal tersebut. Memilih untuk tidak marah saat diprovokasi adalah sebuah tindakan positif. Ubah kosakata Anda. Saya harus, menjadi, saya berkesempatan, kata-kata yang Anda ucapkan membentuk realitas Anda. Alih-alih mengeluh, saya harus bekerja hari ini, ubahlah menjadi, saya berkesempatan untuk bekerja dan mencari nafkah hari ini. Perubahan satu kata ini secara drastis menggeser sikap Anda dari beban menjadi rasa syukur. Lakukan diet pikiran. Jika Anda terus-menerus mengonsumsi berita tragis, drama media sosial, atau bergaul dengan orang yang suka bergosip, sikap Anda pasti akan menjadi negatif. Pilihlah untuk membaca buku yang membangun, mendengarkan podcast yang memotivasi, dan bergaul dengan orang-orang yang optimis. Fokus pada solusi, bukan masalah. Orang dengan sikap negatif akan menghabiskan 90% waktunya untuk meratapi masalah. Orang yang proaktif menghabiskan 10% waktu untuk mengidentifikasi masalah, dan 90% sisanya untuk mencari jalan keluar. Ambil tindakan kebaikan yang kecil. Sikap positif seringkali lahir dari tindakan positif, bukan sebaliknya. Jika Anda merasa mood Anda sedang buruk, cobalah lakukan kebaikan untuk orang lain. Traktir teman Anda kopi, bantu rekan kerja, atau tersenyumlah pada kasir. Membuat orang lain merasa baik secara otomatis akan memperbaiki sikap dan suasana hati Anda sendiri. Doa penutup. Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas rahmat MU yang baru setiap pagi. Aku datang ke hadapan-Mu dengan jujur, mengakui bahwa seringkali aku membiarkan pikiranku dikuasai oleh hal-hal yang negatif. Aku mudah mengeluh, cepat merasa kesal terhadap keadaan, dan sering bereaksi buruk terhadap orang-orang di sekitarku. Tuhan, ampunilah aku. Hari ini, aku memohon agar Roh Kudus-Mu memperbarui akal budiku. Tolong bersihkan pikiranku dari segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Berikanlah aku kemampuan untuk memusatkan pikiranku pada semua yang benar, yang mulia, dan yang patut dipuji. Ubahlah hatiku yang keras menjadi hati yang penuh dengan rasa syukur. Berikan aku kekuatan untuk tidak hanya berhenti pada pikiran yang baik,
tetapi juga memampukanku untuk mewujudkannya dalam tindakan kasih yang nyata bagi sesama. Biarlah hidupku dan reaksiku hari ini membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Amin.